Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya di sini akan menjelaskan tentang penjelasan agil. Oke, penjelasan metode agil. Oke, kita ini dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Fadil Novalisdi dengan NPM 25783046 dari kelas 1B, RPL 1B. Oke, lanjut. Nah, jadi apa itu agil? Nah, agil itu adalah sebuah metode kerja atau pendekatan dalam manajemen proyek yang fokus pada bekerja secara cepat, fleksibel, menghadapi perubahan, dan menghasilkan produk berkualitas melalui tahapan kecil yang berulang. Awal agil itu dipakai pengembangan perangkat lunak, tapi sekarang banyak dipakai di berbagai bidang, bisnis, startup, desain, pemasaran, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan dibuatnya metode agil. Nah, dulu proyek itu sering gagal karena cara kerja yang terlalu kaku dan lambat. Metode yang kaku dan lambat tuh sebelumnya namanya waterfall. Nah, agil tuh dibuat agar tim bisa beradaptasi secara cepat dengan kebutuhan yang berubah, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan produk yang lebih sesuai keinginan pengguna. Jadi agil tuh dibuat agar tim itu bisa memenuhi kebutuhan pengguna secara cepat dan beradaptasi dengan kebutuhan tersebut. Makanya dibuat metode agil yang fleksibel. Oke, next slide. Karakteristik agil. Nah, ini karakteristik agil tuh satu, kerjaan dibagi menjadi bagian kecil, yaitu sprint ya, kita sebut sprint. Perubahan diperbolehkan kapan saja. Nah, ini fleksibilitasnya. Yang ketiga, kalau kolaborasi tim sangat penting. Nah, jadi agil tuh sangat mementingkan komunikasi di antara tim, pengembang, dan juga ke klien gitu ya. Setelah itu ada review dan perbaikan berulang. Review dan perbaikan berulang ini masuk ke kebutuhan klien ya. Klien butuh ini kurang, tim pengembang langsung mengerjakan kekurangan dari klien tersebut. Terus feedback pelanggan cepat dan sering ya. Ini seperti yang tadi, fokus pada hasil nyata bukan dokumen tebal. Jadi memang metode agil ini dibuat karena metode sebelumnya yaitu waterfall kaku dan tidak efisien. Makanya dibuat metode agil yang sangat efisien. Tetapi emang ada kekurangan, ada kelebihan di situ. Oke, next slide. Ada agil. Nah, ini ada metode agilnya ya. Walaupun ada beberapa variasi, pola umum agil tuh planning, menentukan fitur apa yang akan dibuat. Ya, sprint tadi yang dibagi kecil-kecil dalam sprint. Nah, terus sprint mengerjakan pekerjaan masing-masing. Terus daily stand up, meeting ya, komunikasi, review, melanjutkan hasil kerja yang ke pengguna atau klien. Ini mengevaluasi proses apa yang baik dan buruk dan perlu diperbaiki. Nah, ini variasi pada agil lah ya, pola umumnya. Nah, ini ada metode agil tuh gambarnya kayak gini. Next slide. Ada kelebihan metode agil. Nah, jadi kelebihan metode agil tuh sebetulnya dia tuh bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat. Setelah itu dia juga bisa fleksibel, jadi bisa pengerjaannya tuh lebih cepat aja dibanding metode-metode yang lain. Setelah itu ada kekurangan metode agil. Nah, kekurangan metode agil tuh dia keinginan klien yang terus berubah. Setelah itu komunikasi tim juga yang harus solid, dan juga dia harus itu sih, kekurangan metode agil tuh tidak bisa, harus memenuhi kebutuhan klien yang cepat, yang berubah-berubah ya. Itu kekurangan yang utama sih, karena kadang klien semena-mena sama kita kalau kita pakai metode agil kayak gini. Makanya kolaborasi tim harus kuat situ. Next slide. Nah, jadi kesimpulan metode agil tuh adalah pendekatan kerja yang bersifat fleksibel, cepat, dan berorientasi pada perubahan. Dalam agil, proyek dibagi menjadi bagian kecil, yaitu sprint tadi ya.
agar tim dapat menghasilkan produk secara bertahap, menerima feedback lebih cepat, dan memperbaiki hasil secara terus-menerus. Nah, mungkin itu aja dari penjelasan dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.